diberikan kepada saya tentang prospek menjadi petani durian khususnya. Alhamdulillah saya mendapatkan posisi terakhir. Sebenarnya cukup menggetarkan Pak, karena materi pertama dahsyat dari Kodim, yang kedua profesor yang sudah sangat melintang dalam dan luar negeri, pengalamannya sangat banyak. Tapi saya merasa senang dan merasa bahagia nih Pak. Persen masyarakatnya petani. Dalam data statistik, hampir 80%-nya petani kopi. Dan ternyata dalam pengamatan Mbak Suni bahwa petani kopi masyarakat Rejang Lebong itu sampai 2024 pendapatan per pohon petani kita itu masih di kisaran 2 ons atau 2 mato sebatang, atau satu bidang kopi masyarakat secara umum hanya 700 kilo sampai 1 ton saja produksinya per tahun. Maka dengan kurs harga 20.000, pendapatan petani kita selama ini tidak melebihi 20 juta per tahunnya, atau sangat-sangat di bawah papan bawah dari grade ekonomi. Maka itu penting kita pada kesempatan ini, alhamdulillah kami menemukan cara untuk upgrade pendapatan petani, khususnya petani kopi. Yang waktu itu kami bicara tentang kopi ini sekitar 2013 2020 tentang kopi, dan waktu itu kami melepas kata-kata bahwa kopi itu bisa kita buat kopi 3 in 1. Kenapa? Batang bawahnya kita gandeng menjadi 3, lalu atasnya kita sambung, atau kita pung, atau kita stek payung, kipas, atau payung-payung lainnya. Maka itu alhamdulillah kami bisa menemukan cara dari 2 ons per pohon menjadi 1 kilo, atau menjadi 3 kilo, atau menjadi 1 karung pok. Tergantung kita semua mau atau tidaknya. Caranya sudah ditemukan, sudah coba kami lakukan, dan bahkan kami pernah melakukan riset secara individu. 1 kaleng kopi basah, Pak Amri, 1 kaleng kopi basah rata-rata umumnya hanya 3 kilo atau 2,8 beras green bean asalam. Tetapi dengan perlakuan tertentu kami pernah menemukan 1 kaleng kopi basah begitu dijemur, ditumbuk menjadi 4,2 kilo. Hari ini yang kita nikmati, yang kita lihat di pasar sepertinya memang tidak menarik. Kenapa? Karena zongnya tinggi. Bapak Ibu beli durian di pasar, 10 durian dibeli, 4 yang bagus, 6 zong. Ya. Ada apa itu? Itu Pak Dika itu. Dia akan jual kalau dia udah pandai membeli durian. Dan kawan-kawan lain yang penjual durian, saya bilang itu zong. Maka itu Pak Suni hanya beberapa tahun saja ikut bisnis durian Pak. Karena saya tidak tahan, yang membelinya itu kawan saya, kawan dekat saya. Sementara saya pun kena zong. Alhamdulillah saya menemukan caranya agar durian itu minimal zong, atau zongnya itu rendah, bisa 80%. Kalau tidak percaya, kapan-kapan Pak sekalian kita buat lomba cara memilihkan durian masak matang dari pohonnya. Itu bagus juga tuh. Kalau ke depan kita masih bisa melaksanakan kontes durian, nanti ada cara memilih durian atau tips memilih durian yang matang. Tips memilih durian yang matang, yang masak, yang manis. Dan tips memilih durian yang matang, masak, manis, orange. Nah itu, ada caranya itu. Sehingga pedagang durian mikir-mikir kalau Pak Suni yang belajar Pak. Karena dari tumpukan duriannya saya tahu itu 5 durian yang terbaiknya. Bapak Ibu rahimahullah, durian ini ada beberapa. Ada durian ya yang tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah saya dapat ke bagian terakhirnya Pak Ibi. Sudah enaknya karena jenis-jenis durian itu luar biasa.
Harganya sudah luar biasa. Ada yang 500.000 satu durian harganya, ada yang 150.000, ada yang 1,5 juta satu durian, ada yang 30 juta harga durian. Tapi ditanya dengan rakyat dusun yang punya pohon durian, dia udah ngerti tentang durian itu. Yang adonyo iko lapa, yang jatuh mana iko lah jatuh, teko yang busuk-busuk nyala itu. Memang kita sedikit perlu berubah cara pandang kita hari ini. Dan alhamdulillah durian premium itu masih asing di tengah masyarakat kita. Durian lokal pun kualifikasinya masih lokal asalan, bahkan asal mestinya. Ya. Dan khawatir kita Bapak sekalian, yang jualan durian itu, yang bisnis durian itu repotnya dia tidak punya batang durian. Dari mana? Dari hutan itu. Dan mereka bisnis durian. Kalau mereka tidak dapat buah durian yang jatuh, Pak, yang di atas itu jatuh. Yang di atas itu jatuh. Cirinya tampungnya panjang. Atau sampai masa tidak bertampung lagi. Hati-hatilah. Kalau Bapak Ibu beli durian sudah ada bertampung, nah itu zonnya tinggi itu. Kecuali itu sudah ahli, tahu ini walaupun takutnya Bapak, hanya gara-gara mobilisasi ya, tahu gitu Pak. Tapi secara umum Bapak Ibu beli durian, posisi tampuk lepas atau tampuknya panjang, tapi rata sekali bentuknya itu zong, karena dia dipanjang gitu. Sorry kalau ada tukang-tukang duriannya, maaf nih. Karena itu untuk perbaikan. Lanjut. Peluangnya ada juga di agrowisata durian, infrastruktur dan rantai pasokan. Udah sampai semua tadi gampang. Pokoknya asal ada durian pasti ada yang enggak minimal makannya. Kalau soal beli tergantung kualitas Bapak sekalian. Lanjut. Waktu kita tidak banyaknya. Kemasan ya, tentang kemasan inovatif, kemudian keberlangsungan dan seterusnya. Itu gampang. Lanjut. Kita masuk di budidayanya. Oke. Bagaimana cara budidaya durian? Nah ini Pak, Bapak sekalian, karena cara itu menentukan. Di dunia ini ada 3 orang yang berhasil. Yang pertama orang yang pintar dengan ilmunya. Orang yang cerdas dengan ilmunya, tetapi banyak yang gagal. Minimal gagal dalam rumah tangganya, gagal dalam pendidikan anaknya, gagal dalam kehidupan sosial bermasyarakat, karena sulit obat dan Pak, ketinggian pangkat. Ada Pak, ada yang uke namanya. Ada Pak. Tapi banyak yang berhasil. Yang kedua, orang yang berpangkat. Banyak yang gagal. Kenapa gagal Pak? Dengan pangkatnya kemudian salah jalan, salah memilih kebijakan dan seterusnya. Pada ujungnya banyak yang menyesal. Disuruh jadi polisi baik-baik Pak, nyanyi. Habis itu nak jadi artis. Begitu jadi artis Pak, tidak laku lah itu. Salah kan? Artinya pangkat kedudukan jabatan tidak menjamin seseorang untuk terus berhasil. Tidak. Terus yang ketiga siapa yang berhasil? Mereka yang sabar, mereka yang ulet, mereka yang konsisten, mereka yang bersyukur. Itulah nenek moyang kita dulu. Dia bekerja, tidak berpikir telah aku dapat siapa, tidak. Yang dia pikirkan anak cucunya. Maka mereka eksis sampai sekarang. Tanaman siapa? Nenek dulu. Itu kata Pak Dendin. Itu tanaman nenek moyang saya dulu. Itu tanaman dan seterusnya. Jadilah pohon itu pada ini Pak Indra. Besar, tinggi, tidak pakai lagi nyemprot ke bocor itu. Ini banyak sudah tidak bisa lagi. Dan seterusnya. Oke ya. Pemilihan bibit. Ini penanaman. Kalau bibit sudah ya jelas ya, bibit itu jelas. Tinggal kita nanam tembago dan seterusnya itu gampang. Berikut bisa kita rundingan. Penanaman itu biasa Bapak sekalian.
Ini kita pakai cara lama ya. Pastikan nanam itu bulan gelap. Ngapo macam itu Ustaz? Karena waktu itu, ke waktu bulan gelap, tanaman kita tidak dikenal sebagai rantai makanan bagi hewan-hewan kecil-kecil itu. Itu mengurangi risiko. Seperti orang menebang bambu atau menebang kayu untuk ramuan rumah. Maka dia tebang waktu gelap. Habis itu nyerendam yang bagusnya lagi. Sehingga bubuk tidak makan secara alami. Cuman zaman maju ini sulit orang definisikan itu. Orang tua dulu udah ngerti itu, Pak. Ngapun nebang kayu nak bulan tua, nak bulan gelap. Waktu bubuk tidak mengenal rantai makanan. Itu dia antaranya. Jadi kita nanam pohon itu Pak Bos sekalian, untuk yang berbuah sebaiknya sore hari. Di atas zuhur sampai ke maghrib waktunya. Dan pastikan yang kita tanam itu tanah kita atau tanah makbah kita, tanah ini kita. Jangan di tanah sengketa. Itu waktu tanam yang baik. Kenapa setelah zuhur atau siang sekali kita menanam? Karena ada kecenderungan dia cepat berbuah. Karena pohon itu secara alami mengarah kepada generatif. Tetapi kalau Bapak Ibu nanamnya pagi, Pak Hendra, ini pengalaman kita saja. Karena kami mengolah durian ini lama, ini cukup lama ini. Karena nyuruh cepat buah itu ternyata tidak gampang. Sebaiknya kalau menanam yang sifatnya ambil batangnya pagi hari, misalnya nanam bambu itu pagi bagusnya, agar dia kejar matahari. Dia mengarah ke vegetatif, bertumbuh. Kita nanam tebu, bagusnya bagai jangan sore, pendek tebunya Pak. Pagi. Nanam rotan bagus sekalian. Nanam rotan, bagaimana? Juga pagi. Rotan itu. Sifatnya yang diambil batang, bagusnya nanam pagi. Sifatnya ambil buah, nanamnya sore. Itu pengalaman saja, belum ada ininya, penelitian yang ada. Karena siklus tanaman itu berbuah dan bertumbuh dan berbuah, itu siklus dia. Maka itu diikuti berdasarkan kalender atau tempo orang dulu. Biasalah Pak Bos sekalian, kalau kita nanam buat lubang dulu kan. Yang baiknya apa? 50 kali 50 kita lubang. Habis itu kalau mau prosedur, keluarkan dulu tanahnya. 50 tadi, keluarkan dulu tanah semuanya. Terus kita tanam kapan? Kira-kiranya sebulan lagi, atau yang bagusnya 3 bulan lagi. Tanah itu masukkan lagi Pak Bos sekalian. Tanah tadi masukkan lagi. Berapa banyak? Tinggalkan 20 cm. Jadi tanah yang kita keluarkan masuk lagi, sisakan 20 cm. Lalu kemudian dengan pelan-pelan kita tanam. Kita ada caranya melepas polipek dan seterusnya. Itu hal teknis, bisa ditanyakan di belakang. Oh iya. Mohon maaf, sebelum kita menanam tadi, pastikan kalau yang okulasi, kan ada okulasi Pak. Okulasi pastikan dia menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah utara selatan. Okulasinya. Mengapa tidak menghadap matahari atau membelakang matahari? Kalau Bapak menghadap atau membelakang matahari, maka dia akan berbuah hanya 2 sisi saja. Posturnya tidak pernah bisa bagus. Dan kecenderungan lumut sebelah timurnya dan lumut sebelah baratnya. Kita Dari pohon Bapak Ibu sekalian akan sangat mungkin lumutnya banyak kalau nanamnya acak. Oke? Matematika pohon sebentar. Matematika pohon ini penting. Kenapa? Karena orang bertani hari ini malas karena dia tidak tahu hitungannya. Pak Bos sekalian, kenapa hari ini orang yang nanam kopi ogah-ogahan malas-malasannya kok? Tapi dia asal masuk hutan nebang, bakar, itu yang ditanamnya kopi. Padahal dia udah tahu tuh kopi itu ngapo di tanah. Nah ini kami perkenalkan 11 meter, ketemu pohonnya nanti berapa? Kalau Bapak nanamnya di pas di garis itu semuanya pakai, ketemunya di 95 pohon durian. Tapi kalau nanamnya disisakan 4 meter kiri kanan 1600 meter. 1600 meter nggak terpakai karena tetangga punya, maka bersihnya nanti akan ketemu 80 pohon per hektar durian. Kalau durian hari ini dengan harga hari ini sekitar kisaran 15-20 ribu
atau dengan grade yang bagus 20.000 dan durian itu usia 9 tahun, 13 tahun mampu berbuah 200 buah saja dalam per pohonnya, maka kemudian kita akan mendapatkan pendapatan yang sangat signifikan. Setidaknya per tahunnya mencapai 125 juta per tahun. Setelah 11 tahun dari acara ini. Aduh, 11 tahun dari acara sini, insya Allah kita akan ketemu dengan angka 12 juta per tahun. Per bulan akan kita dapatkan, atau 400.000 pendapatan petani yang ogah-ogah satu hari. Oke. Gitu. Perawatan secara umum gampang, Pak. Jago dari orang satu. Maksudnya apa? Agar hati balik. Ada kasus kami nanam di dusun tuh, bibit hilang itu. Ampun kan, Pak. Waktu itu harga di atas 100.000 semua Pak Ebi. Mati aku. Nanam di jauh meteran lu membawa nanam di dalam. Tidak tanggung-tanggung kami punya lahan. Pokoknya karena kita masih muda waktu itu. Jadi kita semangat itu semangat membara, nanam di atas gunung. Tapi bibitnya pergi. Ditanam lagi di dusun Pak, durian mata di pinggir jalan raya. Ditanam, menyambung boba arah dulu. Tapi kita tahu kalau itu pohon kita, karena dia tidak mungkin berubah. Gitu. Akhirnya saya tanam di teladan 24 pohon. Insya Allah sekitar 24 bulan dari sekarang dia akan keluar bunganya dan akan berbuah insya Allah. Kalau saya harap jelas, maksud saya adalah misalnya kita nanam kopi, Ustaz, berapa harus menanam kopi per hektar? Kalau jarak 3 meter satu dan lain sebagainya menjadi segitiga sama sisi, maka 1 hektarnya hanya 1.200 pohon saja. Kalau 1.200 pohon itu bisa 1 kilo, setara dengan 1.200 kilo per tahunnya per hektarnya. Kalau mampu 3 kilo, 3,6 ton, maka insya Allah 5 tahun dari sekarang sangat mudah. Pemuda-pemuda sekarang beli motor, tidak minta dilipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.